Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang mulia, di Masjid Darussalam, Masjid Agung Purbalingga. Walhamdulillah, kenikmatan yang juga diberikan oleh Allah hari ini, kita bisa berjumpa dengan bapak-bapak yang kami hormati, Bupati Purbalingga atau yang mewakilinya, demikian pula Komandan Kodim atau yang mewakilinya, demikian pula pejabat-pejabat dari MUI dan lainnya. Dan juga kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kemudian berterima kasih kepada pengurus Masjid Takmir Masjid Agung ini yang banyak membantu dan memudahkan sehingga dengan izin Allah terlaksanalah acara ini. Para pemuda yang kami hormati dan kami muliakan, para pemuda yang kami harapkan, kami dalam artian saya pribadi dan seluruh para asatidzah, para guru, para ustadz, para kiai, dan juga kami bangsa Indonesia, kami para pemerintah negeri ini semua berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian mengharapkan agar kalian para pemuda-pemuda Indonesia, pemuda-pemuda muslim yang sedang belajar dan talabul ilmi syar'i, itu adalah potensi yang sangat besar pada negeri ini. Mengapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Law amana ahlul qura wattaqaw la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard walakin kadzabu." Kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya akan turun barakah dari langit dan dari bumi. Tapi sayang, mereka mendustakan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala setelah menceritakan bagaimana diadabnya kaum Ad, kaum Thamud, kaum Fir'aun, ketika mereka semua diadab, Allah menyatakan kalau saja mereka beriman dan bertakwa akan diberi barakah negerinya dari langit dan dari bumi. Turun hujan, hujan rahmat, keluar dari bumi tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, hasil panen melimpah, barakah dari langit dari bumi. Sehingga barakallahu fikum, berarti iman dan takwa harus mengiringi ilmu pengetahuan dan teknologi, nggak bisa dipisahkan, harus diiringi dan didampingi. Dan ini yang kita harapkan dari kalian besok, yakni kalian pemuda. Kata orang-orang Arab, syababul yaum rijalul ghad. Kalian pemuda hari ini, tapi besok akan menjadi rijal. Sehingga kalau kita ingin melihat Indonesia besok, lihat para pemudanya hari ini.
Lihat para pemudanya hari ini, itulah Indonesia besok. Kalau para pemuda hari ini mereka sangat belajar mempelajari ilmu pengetahuan dan khususnya ilmu pengetahuan agamanya yang syar'i, akhlak dan akidahnya dia pelajari agar ketakwaan semakin tinggi, keimanan semakin tinggi, maka niscaya besok akan kita lihat Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita akan melihat bahwa Indonesia ini menjadi negeri yang makmur, negeri yang tentram, negeri yang aman, sentosa. Para pemuda yang kami hormati, kalian sekarang ini tugas besarnya adalah talabul ilmi wal amal bihi, dan mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Dan yang ketiga, nantinya kalian juga akan membimbing orang lain, membimbing manusia kepada keimanan dan ketakwaan. Maka dari sekarang, dari hari ini, gantungkan cita-cita kalian setinggi-tingginya. Jangan hanya berpikir skup kecil. Kalian harus berpikir skup yang lebih besar dan lebih besar, yaitu membangun negara, membangun bangsa agar menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ikhwani fillah, a'azzakumullah. Saudara-saudaraku kaum muslimin secara umum dan para pemudanya yang kami harapkan, hendaklah kalian sungguh-sungguh membina akhlak dan karakter. Karena akhlak dan karakter seorang muslim sejati yang akan bermanfaat untuk negeri adalah orang yang dilatih sejak kecilnya. Jangan dikira ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memilih para rasulnya dan menjadikan mereka sebagai orang yang mulia, jangan dikira tidak direncanakan oleh Allah sejak kecilnya. Rasulullah SAW sejak kecil terkenal jujur, terpercaya, nggak pernah berdusta. Ma jarrabnahu kadhiba, kata orang-orang Arab, kami nggak pernah mendapati dia berdusta sejak kecil. Dan sejak kecil ketika ada hura-hura, anak-anak berhamburan ke sana, Rasulullah SAW Allah tidurkan, ketiduran, nggak ikut acara hura-hura mereka, acara maksiat mereka, acara-acara yang merendahkan kemanusiaan, yakni kehinaan. Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan bahwa seseorang menjadi besar pasti dari kecilnya mereka sudah memiliki persiapan-persiapan. Pasti dari kecilnya sudah ada langkah-langkah yang diambil. Kalian tahu para imam-imam, imam ahlus sunnah, apakah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, dan semua para imam-imam, apakah tiba-tiba menjadi alim? Apakah tiba-tiba menjadi seorang imam besar? Tidak demikian. Sejak kecilnya beliau duduk di sungai memegang roti kering sambil menghafal ayat, menghafal hadis. Memasukkan roti keringnya ke air sungai supaya lunak, dimakan sambil menghafal hadis. Ada perjuangan di belakangnya, ada kesungguh-sungguhan di belakangnya, maka mereka menjadi besar. Maka jika kalian ingin berandil atau ingin berpartisipasi, ingin untuk menjadikan negeri ini negeri yang makmur, tentram, yang mendapatkan barakah dari langit dan dari bumi, maka sejak dini, bahkan sejak kemarin ketika kalian masih di ibtidaiyah, sudah harus membiasakan diri dengan akhlakul karimah, dengan kejujuran, dengan amanah, sehingga ketika engkau memegang satu amanah nanti besok akan dilaksanakan sesuai dengan amanah tersebut, jujur,
dengan ilmu, dengan akhlakul karimah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan beliau berkata, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa syabban." Tidaklah Allah mengutus nabinya kecuali pemuda. "Wa ma utiyal ilm ala alimin khairun lahu minhu wa huwa syab." Dan tidaklah seseorang mendapatkan ilmu yang lebih baik kecuali mendapatkannya ketika masih muda. Ikhwan fillah azakumullah. Dinukil riwayat ini dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih dan juga dinukil dalam kitab Kashfil Khafa dan juga dinukil dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Ibrahim. Sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Di dalam ayat itu disebutkan, kami mendengar ada seorang pemuda. Lihat, syab disebut fata, pemuda. Yadhkuruhum, yang mereka sebut-sebut, yuqalu lahu Ibrahim, yang dipanggil dengan nama Ibrahim. Wahai para pemuda yang kami hormati, yang kami harapkan dengan sungguh-sungguh, mereka para anbiya Allah persiapkan dari sejak muda dan Allah berikan ilmu ketika masih muda. Mengapa demikian? Karena kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man ta'allama al-ilma wa huwa syabun kana kawashbin fil hajar." Siapa yang mempelajari ilmu dalam keadaan dia masih muda, maka seperti mengukir di atas batu. Wa man ta'allama al-ilma ba'da yadkhul fis sin. Adapun siapa yang belajarnya setelah umur tua, maka seperti orang yang menulis di atas air. Yang terukir di atas batu akan permanen, akan terus terjaga. Tetapi menulis di atas air, selesai menulis hilang, tidak tersisa. Demikian pula riwayat dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, "Al-ilmu fis sighari kan naqshi 'alal hajari." Belajar ketika masih kecil seperti mengukir di atas batu. Dan dalam riwayat beliau menyatakan al-hifdhu fis sighari kan naqshi fil hajari. Maka kaum muslimin, kaum pemuda, rahimani wa rahimakumullah, seperti yang dikatakan tadi, bahwa engkau wahai pemuda akan menjadi tolok ukur negeri ini besok. Sehingga jadilah engkau seorang muslim sejati, pemegang ajaran sunnah, memiliki akhlakul karimah dengan akidah dan iman yang lurus, dan dalam keadaan peduli dengan negerinya. Mengapa saya katakan yang terakhir peduli dengan negerinya? Karena sebagian orang yang tidak talabul ilmi dengan benar, mereka tidak peduli dengan negerinya sendiri. Mereka hanya berpikir tentang saya dan dirinya. Ananiyah dari kata ana, yang penting saya. Bagaimana saya mendapatkan ini, bagaimana saya mendapatkan itu. Tidak berpikir bagaimana masyarakat, bagaimana negerinya, bagaimana. Tidak berpikir seperti itu. Ini berarti orang tidak memiliki kepedulian, tidak memiliki sifat sosial. Hendaklah kalau engkau mendapatkan kebaikan, punya keinginan agar orang lain pun mendapatkan kebaikan. Kalau engkau mendapatkan ilmu, menginginkan orang lain pun sangat memerlukan ilmu tersebut. Maka Nabi di akhir khutbah terakhirnya menyatakan, "Ballighu anni walau ayah." Atau disebutkan dalam riwayat,
Rasulullah SAW menyatakan falyuballighu syahid al-ghaib. Hendaklah yang hadir di sini menyampaikan pada yang tidak hadir. Disuruh untuk menyampaikan pada orang lain. Disuruh untuk mengajak orang lain juga untuk mendapatkan kemuliaan ilmu dan kemuliaan amal. Kalau negeri ini barakallahu fikum dipenuhi orang-orang yang memiliki akhlakul karimah, yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki iman yang kokoh, niscaya mereka menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah, orang-orang yang mementingkan rakyatnya, orang-orang ini semua barakallahu fikum harapan seluruh penduduk negeri. Harapan seluruh kaum muslimin, bahkan yang non-Islam sekalipun berharap seperti itu. Mengapa? Karena mereka mengharapkan keadilan, mengharapkan kemakmuran, mengharapkan ketentraman, dan mudah-mudahan dengan andilnya kaum muslimin, dengan kejujuran agamanya, dengan amanah yang didasari keimanan pada agamanya, akan menjadikan orang-orang di luar Islam sana tertarik dengan ajaran ini, dan kemudian dengan izin Allah mereka mendapatkan hidayah, mereka masuk Islam dan kagum dengan keindahan Islam. Tetapi sebaliknya, kalau engkau berjalan di jalan yang salah, memahami agama dengan pemahaman yang salah, justru mengacau di negeri ini, meneror, menakut-nakuti manusia dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan ulah-ulahnya yang membuat negeri ini jadi kacau. Maka yang demikian justru lebih pantas dikatakan gerakan pengacau keamanan, bukan dakwah. Karena isinya hanya provokasi. Setelah provokasi kemudian diajak untuk menumpahkan darah kaum muslimin. Ini barakallahu fikum, sehingga saya sangat mendukung dan saya kerahkan santri-santri saya dari pondok saya untuk hadir di sini, mendengarkan kajian-kajian dari para asatidzah dan juga dari pejabat-pejabat kita, dan khususnya dari memang yang merupakan bagiannya Densus anti teror, agar kalian tahu bahwa agama ini tidak mengajarkan teror, dan sesungguhnya terorisme sama sekali tidak ada dalam ajaran Islam. Dengan demikian barakallahu fikum, kita justru akan mendukung dan membangun negeri ini menjadi negeri yang makmur biidnillahi ta'ala, dengan akhlakul karimah, dengan iman dan takwa yang sudah Allah janjikan tadi. Law amana ahlul qura wattaqau la fatahna alaihim barakat minas samai wal ard walakin kadzabu. Mudah-mudahan apa yang bisa sampaikan sekarang ini sedikit ini sebagai muqaddimah, pembuka, yang nanti kita akan lanjutkan pada sesi-sesi berikutnya biidnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bissawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih banyak jazakumullah khairan kepada Ustaz kita Al-Ustaz Muhammad Umar As-Sawid hafizahullahu ta'ala, yang telah memberikan sambutan sekaligus secara global penyampaian materi dengan tema peranan pemuda dalam membangun bangsa dan negara. Dengan demikian berakhir sudah acara sambutan dari para ketua, yakni ketua panitia, ketua takmir, dan juga dari instansi pemerintah. Kami haturkan kepada segenap para tamu undangan untuk menuju ruang ramah tamah. Pada segenap tamu undangan kami persilakan untuk menuju ruang ramah tamah yang telah disediakan oleh panitia. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita akan break sejenak acara di kesempatan kali ini untuk menunggu kesiapan sesi berikutnya insyaallah ta'ala. Yang telah disediakan oleh panitia. Sikap adil. Hari ini adalah hari haram, bulannya bulan haram, tanahnya tanah haram. Jangan berperang.
Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.